Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pedro Marhendra. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih ada kaitannya dengan Arduino dan juga Proteus. Dan pada kali ini kita akan mencoba tutorial dari Blink-nya LCD, sehingga kita menggunakan perangkat yang namanya LCD dan juga Arduino. Tetapi kita masih mensimulasikannya di Proteus karena pada masa pandemi ini kita masih mengharuskan untuk mengerjakan tugas, tapi sayangnya alat-alatnya masih di kos-kosan. Nah, sehingga untuk solusinya adalah kita menggunakan Proteus sebagai virtual device dari Arduino dan juga LCD. Jadi langsung saja, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah klik atau buka software dari Arduino. Kalau kalian bisa installnya, biasanya shortcutnya berada di halaman layar, atau jika tidak bisa dibuka di start lalu tulis Arduino. Nah, kebetulan sekali Blink-nya dari LCD ini sudah ada di example-nya Arduino, sehingga kalian tidak perlu untuk mengcoding atau memprogram lagi, sehingga sangat efektif dan efisien. Dan ini sebelumnya sudah saya buka Arduino. Jika belum, silahkan klik file, klik example. Lalu di bagian bawah ini ada liquid crystal, atau kalau di LCD kan singkatannya adalah liquid crystal display. Lalu klik Blink. Oke, yang lama bisa dihapus, yang baru di maximize. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya dari Blink-nya LCD ini? Yang pertama, dari example-nya ini sendiri sudah menyediakan tulisan Hello World. Lalu di sebelah kanannya nanti akan ada Blink yang berfungsi sebagai kursor atau pointer, sehingga dengan adanya Blink ini tidak perlu kita menuliskan code untuk sebuah pointer atau kursor, dan menggunakan Blink ini sendiri langsung bisa menunjukkan karakter setelah adanya tulisan di sebelum Blink ini, lalu dilanjutkan dengan adanya Blink. Oke, yang terbuka pertama ini adalah sebuah komentar atau komen, sehingga ini tidak bisa di compile dan tidak bisa di run di Arduino. Lalu di sini sudah diterakan RS-nya nanti masuk ke pin 12, LCD enable pin-nya masuk ke pin 11 digital, D4-nya pin 5, D5-nya pin 4, D6 pin 3, D7 pin 2 dan seterusnya. Dan juga 10K resistor yang berakhir 5 volt dan ground, dan wipernya ke LCD pin 3. Oke, dan masalahnya nanti apa? Jika wiper nanti masuk ke bagian Proteus, itu nanti tidak akan terlalu berpengaruh, karena dalam hal aslinya sebenarnya wiper itu nanti untuk dim atau dimmer kepada LCD-nya, sehingga jika terlalu terang maka diredupkan, jika terlalu redup maka diterangkan. Oke, yang bagian bawah ini sudah ada library-nya include liquid crystal.h. Ini sudah memanggil dari library-nya LCD di Arduino. Lalu ada konstanta integer, RS-nya sama dengan 12, EN-nya 11 dan lain sebagainya. Tadi sudah ditulis di komen bagian atas. Lalu liquid crystal, LCD, RS, EN, D4, D5, D6, D7 ini memanggil dari konstanta integernya di bagian atas. Lalu masuk ke void setup. Nah, void setup ini sendiri kan untuk merun program sebanyak 1 kali, sehingga setelah setup masuk ke loop. Di setupnya tentu saja dipanggil LCD begin 16,2, yang berarti nanti LCD-nya beresolusi 16 kali 2. Lalu mengeprint Hello World pada setup, karena untuk mencetak satu buah tulisan itu tidak perlu masuk ke dalam loop, dan karakternya dari LCD ini 1 kali pemanggilan tulisan maka akan muncul selamanya jika tidak dihapus di perintah-perintah selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke loop. Bagian loop ini LCD no blink, yang berarti tidak kedip selama 3 detik. Delay 3000 milisekund, yang berarti 3 detik. Lalu selanjutnya adalah LCD itu sendiri akan blink selama 3 detik. Jadi nanti bisa dirubah di otak-atik, ini mau 5 detik berarti 5000, jika mau 1 detik berarti 1000, atau jika mau kedap-kedip terus
tanpa jeda, tanpa berhenti maksudnya. Bisa dihapus di bagian LCD no blinknya ini, silahkan dihapus, tidak apa-apa. Oke, setelah memahami programnya dari Arduino, yang harus dilakukan selanjutnya adalah tentu saja membuka Proteus, di mana kalian menaruh dari programnya software Proteus. Silahkan dibuka. Saya menggunakan Proteus 8.9. Untuk karakteristiknya Proteus, yang penting 8 ke atas ini hampir mirip-mirip, kalau 7 ke bawah ini sudah berbeda. Lalu klik New Project. Setelah terbuka, nanti masuk atau taruh, terserah di bagian mana. Kalau saya langsung ke Documents, sudah ke defaultnya dari Proteus. Lalu untuk projectnya silahkan diberi nama misalnya Blink LCD. Oke, langsung next, dan finish. Lalu tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan dari device-nya. Yang pertama adalah Arduino. Kita menggunakan Arduino dari tipenya Uno. Silahkan taruh di sebelah sini. Lalu hal kedua yang harus dimasukkan dari device-nya adalah tentu saja adalah LCD. LCD-nya silahkan menggunakan yang 16:2 sesuai dengan program yang sebelumnya dibuat. Jika menggunakan LCD dengan resolusi yang lebih besar silahkan juga. Namun kali ini kita menggunakan 16:2. Lalu klik OK dan taruh di sebelah kanan atasnya dari Arduino, karena kita akan memudahkan untuk mengkonekkan dengan digital pin. Lalu hal selanjutnya yang harus disambungkan adalah yang pertama, sesuai dengan program dari Blink Arduino yang sudah diterangkan di sini. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah D7-nya dari LCD masuk ke pin digital 2. Oke. Lalu diurutkan selanjutnya adalah D6 masuk ke pin digital 3, D5 masuk ke pin digital 4, D4 masuk ke pin digital 5. Lalu selanjutnya adalah kita harus menyambung pin 12 dari digital pinnya Arduino ke RS dari LCD. Lalu selanjutnya E di bagian LCD masuk ke pin 11. Nah, karena kita membutuhkan source, kita menggunakan 5 volt dari terminal. Bisa klik terminal power, lalu taruh di sebelah kirinya LCD, lalu beri label 5 volt atau 5V. Lalu 5 volt ini kita sambungkan ke VDD. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita taruh ground. Ground masih di terminal, kita klik, lalu kita masukkan ground. Kita VSS atau V source, nanti masuknya ke ground. Lalu selanjutnya adalah RW. RW ini juga masuk ke bagian ground. Kita bisa paralel, itu sama saja daripada kita menggunakan 2 buah ground dengan fungsi yang sama. Lalu hal selanjutnya adalah kita belum bisa mensimulasikan ini tanpa kita masukkan program dari Proteusnya, maksudnya dari Arduino ke Proteus. Lalu pertama yang harus dilakukan adalah buka kembali programnya tadi, klik file, save as, lalu taruh di direktori yang ingin kalian tuju. Misalnya kita ke defaultnya direktori Arduino, lalu kita beri nama Blink LCD. Oke, setelah kita save, hal selanjutnya adalah kita verify. Lalu untuk toolsnya, boardnya kita gunakan Arduino Uno. Lalu klik sketch. Setelah compiling selesai, kita klik sketch, lalu export compiled binary. Nah, ini nanti akan mengcompile. Jika ada error, kita ulangi lagi. Oke, done compiling, yang berarti compile selesai. Lalu selanjutnya adalah kita buka Proteusnya kembali. Kita double klik pada bagian Arduino, kita program filenya kita pilih
di direktorinya Arduino yang berada di Documents. Lalu kita buka folder Blink LCD, lalu kita open yang bagian atas, yang bagian standar.x. Kita klik OK. Lalu nanti biasanya masih ada errornya, yaitu adalah power railnya belum diatur. Maka mengatur power rail berada di bagian design, lalu klik configure power rails, lalu 5 volt ini kita add ke bagian nets connected to GND. Kita klik OK, lalu kita run. Oke, muncul hello world dan selanjutnya akan muncul blink sebanyak 3 detik. Nah, jika kita rubah lama atau durasinya, nanti akan berubah juga pada bagian Proteusnya, nanti simulasinya akan juga berubah. Tapi tentu saja kita harus mengulangi bagian sketch, export compile binary lagi, lalu kita masuk ke Proteus lagi, kita klik double pada bagian Arduino, lalu kita masukkan lagi directory dari program hasil compile dari Arduino yang telah kita buat. Oke, cukup sekian untuk simulasi dari Blink LCD di Proteus menggunakan software Arduino. Lalu jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau langsung email saya. Lalu jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, komen. Dan juga tentu saja jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya Pedro Marhindra, sampai jumpa di video selanjutnya.